sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Terima kasih pemirsa menjadi pemirsa yang selalu setia menonton Go Healthy, dan hari ini izinkan kami memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda. Langsung saja kita mulai, ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini kita kedatangan seorang narasumber, namanya Bapak Riyandi, disebut Bapak Andi. Pak Andi ini sudah pakai teknologi laser. Beliau mengalami penyakit jantung koroner. Mau cerita nih, hari ini kondisinya sudah jauh berubah. Yuk kita sambut, ini dia Bapak Andi. Pak Andi, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Pak. Salam sehat. Wah, luar biasa. Pak, langsung saja saya mau tanya nih Pak. Tadi ada satu cuplikan. Karena Bapak kan di bidang properti, tadi ada bangun rumah, bagus banget. Boros terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, tapi pelit terhadap kesehatan. Menurut Bapak bagaimana? Kesehatan nomor satu ya. Kenapa begitu Pak? Kesehatan kan nilai yang paling mahal. Ya buat apa punya harta banyak kalau sakit? Hari ini Go Healthy selalu nih ada praktisi kesehatan. Ada Mas Boyke dan juga Mbak Mega. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan juga buat pemirsa, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Nah, mari pemirsa kita kenalan siapa Bapak Andi ini dan bagaimana teknologi laser hadir tepat waktu sehingga kondisinya terselamatkan, dan juga hari ini bisa cerita kepada kita banyak pengalamannya dari penggunaan alat ini. Mari kita saksikan. Riyandi Wisnuwardana punya aktivitas yang sangat padat membuat Riyandi sempat kesulitan dalam mengatur pola hidup secara sehat. Pasalnya, sehari-hari ia bertugas di lapangan, sehingga seringkali hanya bisa mengkonsumsi makanan dari apa saja yang ditemukannya di sekitar lokasi pekerjaan. Selain itu, ia juga sering merasakan stres berlebih dan kurang tidur pada malam hari. Namun, selama tubuhnya masih bisa bergerak, Riyandi merasa ia sehat-sehat saja. Hingga kejadian pada tahun 2018 lalu membuat Riyandi tersadarkan. Saat itu, ia merasakan nyeri dada hingga sesak napas saat mengendarai motor. Kalau kolesterolnya 480, hampir 480. Kalau kolesterol tinggi itu biasa pusing ya. Pusing di belakang, sini kaku, pundak juga kaku. Kadang sampai kram di tangan, kram gitu. Asam urat sempat di 9,8.
Riyandi didiagnosis terkena serangan jantung. Kadar kolesterolnya pun tercatat sangat tinggi. Dan ditemukan adanya satu titik sumbatan sebesar 60% di pembuluh darahnya. Sejak itu, Riyandi memutuskan untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia pun rutin menggunakan teknologi laser. Lantas bagaimana kondisinya saat ini? Mari kita tanyakan langsung. Pak Andi, kalau boleh kita tahu dulu waktu pengalamannya terkena serangan jantung, Pak. Kita Iya. flashback sedikit ya, Pak ya. Iya. Ini pengalaman yang tidak enak kita tahu, tapi Iya. kita pengen tahu bagaimana prosesnya, Pak. Bapak lagi di mana dan apa rasanya waktu itu, Pak? Berangkat kerja di jalan daerah kota wisata, naik kendaraan bermotor. Tiba-tiba sesak dada, kayak diinjek, Kayak diinjek aja. diinjek aja. Sama sekali nggak bisa tarik nafas, Pak? Tarik nafas masih bisa, cuman sakit sekali gitu kan. Ya udah saya minggir, rebahan, ditolongin sama pedagang sambil ngatur napas. Tangan dingin, Dingin. Oke. kayak kram, kaki, perut kejang semua. Ya udah saya telepon istri jemput, dibawa ke rumah sakit Bekasi Timur. Nah di sana saya cerita sama dokter langsung ngambil alat untuk periksa rekam jantung. Dipasang lah Iya semuanya, dipasang semua tuh kayak banyak selang-selang gitu kan. Waktu itu dirawat, terus dicek treadmill. Nah dari grafik treadmill itu baru ketahuan kalau dari grafik itu memang ada jantung koroner karena loncatannya itu khasnya dia tahu gitu ya, Baik, Pak. dokter jantung. Tahan di situ dulu, kita yakin Bapak punya banyak cerita di situ, tapi sebelum kita lanjutkan, boleh ya kita main benar salah dulu, Pak ya? Boleh. Dan ini berhubungan dengan kondisi Bapak Andi waktu itu, pernyataannya adalah stres dapat memicu serangan jantung. Pak Andi, ini benar atau salah? Benar. Kenapa benar, Pak? Ya, stres kan itu bikin orang darah tinggi, Oke, ya kan, meningkat tekanan terus darahnya ya maksudnya. emosinya meningkat, ya kan, terus kondisi tubuhnya jadi nggak stabil ya. Oke. Jawaban Bapak Andi ini tepat, benar. Oke, good. Kenapa benar? Karena yang namanya stres itu sebenarnya merupakan satu hal yang wajar terjadi pada setiap orang. Itu adalah mekanisme perlawan daripada tubuh juga, ya. Tetapi kalau stres itu berkepanjangan, nah ini yang terjadi di tubuh kita. Apa yang terjadi? Pertama adalah akan dikeluarkannya hormon yang namanya hormon norepinefrin, noradrenalin yang mengakibatkan pembuluh darah yang menyempit ditambah juga dengan kortisol. Nah, pembuluh darah yang menyempit tadi mengakibatkan tekanan darahnya menjadi naik, ya. Dan ketika tekanan darahnya menjadi naik, maka yang tadi penyempitan pembuluh darah tadi mengakibatkan juga memudahkannya terjadi sumbatan pada pembuluh-pembuluh darah. Kalau dia nyumbatnya di otak terjadi stroke, kalau dia nyumbatnya di pembuluh darah jantung atau pembuluh darah koroner kita sebut, itu bisa terjadi serangan jantung. Supaya tidak stres apa? Salah satunya adalah berolahraga, karena ketika kita berolahraga yang keluar justru hormon yang membahagiakan kita. Kemudian juga jangan sampai pembuluh darahnya tersumbat, makanya makan juga mesti diatur. Dan yang terpenting adalah supaya kita tidak stres, kita juga harus bisa memanagenya dengan baik. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan banyak bersyukur. Ya, misalnya Bapak stres banyak, tapi kita bersyukur. Tapi tentu saja dengan yang namanya kontrol yang lebih baik, ya, dengan lebih rileks menghadapi berbagai macam permasalahan. Baik, terima kasih Mas Boyke. Jadi sekali lagi kita ulangi pernyataan ini bahwa stres dapat memicu serangan jantung. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Pak Andi. Wah Pak Andi, saya nggak bisa bayangin mungkin nanti proyek tambah besar stresnya harus dimanajemen dengan baik. Ya Pak ya, pasti bisa. Tapi Pak, alasan utama Bapak harus segera menggunakan teknologi laser ini Pak? Waktu itu kan udah terindikasi kena jantung koroner. Selain itu Pak, Kolesterol tinggi, terus kena ada asma juga, ya kan. nilai kolesterolnya berapa Pak? Waktu itu sampai
400 ya. Oh, tinggi sekali ya Pak ya, 400, kolesterol totalnya ya. Iya. Kalau trigliserid atau lemak jahatnya itu Trigliseridnya juga tinggi ya, lemak jahat LDL-nya sekitar di atas 200-an, 280-an. wah, itu tinggi sekali Pak. Keadaan lainnya Pak, nilai lainnya, gula darah, asam urat. Asam urat sempet 9,8. Oh, jauh sekali 3,8. Iya, 9,8. itu Ya, waktu itu tinggi ya, sampai Pak ya. kakinya bengkak juga. Bapak ada riwayat asma nih. Seberapa sering keluhan itu terjadi? Terkait Bapak kan kerjanya di proyek nih, pasti banyak paparan nih, debu seperti itu. Iya, hampir tiap hari ya. Dahulu asmanya hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Bagaimana kambuh, mengatasinya tiap Pak? malam minum obat-obatan warung. Oh, obat-obatan warung. Iya, jadi memang jadi kayak ketergantungan ya. Ya, kalau malam ini kita minum, terus malam berikutnya pasti timbul lagi asmanya. Oke, tapi itu semuanya masalah dulu ya Pak ya? Iya. Itu sudah berlalu karena Bapak ketemu namanya teknologi laser. Iya, betul. Pak, setelah menggunakan teknologi laser ini, Iya. apa saja manfaat yang Bapak rasakan? Banyak. Satu, udah jarang banget asma. Saya udah nggak perlu minum lagi obat-obatan untuk meredam asma ya. Oke. Terus nyeri dada yang dulu hampir tiap hari ya, itu udah enggak. Oke, Udah nggak bagus. pernah. Dulu kalau saya naik tangga ngos-ngosan, Capek gitu ya? capek. Sekarang alhamdulillah udah enggak. Jadi kuat Pak ya? Ya, Obat-obatan yang dikonsumsi dari dokter bagaimana Pak? obat-obatan yang dikonsumsi dari dokter juga sama dokternya sendiri, untuk dokter spesialis jantungnya udah dikurangin dosisnya. Yang tadinya kita konsumsi 5 atau 6 jenis obat udah dikurangin, sekarang hanya 3 jenis. Oke. Gitu. Oh. Ya, saya tertarik sama tadi kolesterol Pak. Kolesterolnya tinggi sekali pemirsa, 480. Tinggi sekali Pak. Setelah menggunakan teknologi laser berapa angkanya sekarang? Sekarang di bawah 200. Wih keren, tepuk tangan dulu dong. Itu dia. Satu lagi Pak, asam urat 9,8 ini tinggi sekali Pak. Dulu enak nggak rasanya 9,8? Bengkak kaki. Bengkak ya Pak, yang nggak Nggak enak. bisa Pak, ya? jalan. Setelah pakai teknologi laser berapa angkanya sekarang? 4, Wih keren banget, luar biasa. Ya, dan pemirsa pasti kan ingin bertanya, kok bisa ya apa yang dialami oleh Pak Andi ini? Jadi kita mesti lihat dulu nih Pak Andi. Pak Andi itu dulu darahnya kayak gitu tuh. Darahnya tuh tidak normal. Iya. Ya. Nah, dia jalannya bergumpal-gumpal sehingga nutrisi dan oksigen tidak bisa masuk secara baik ke organ-organ vital, otak, jantung, organ keperkasaan ya. Tetapi setelah melakukan pola hidup sehat plus menggunakan teknologi laser, kita lihat maka aliran darahnya menjadi normal. Iya. Karena apa? Ketika dinyalakan, maka ketiga sinar itu akan membuat yang namanya trombusnya itu menjadi hancur dan akibatnya aliran darah menjadi lancar. Yang namanya si teknologi laser itu juga itu membuat yang namanya kolesterol dan gula diubah menjadi energi dengan mekanisme yang namanya nitric oxide. Jadi di dalam inti sel itu ada namanya mitokondria. Nah, ini mitokondria bentuknya kayak kacang kalau kita perbesar ya, menghasilkan apa yang namanya ATP, adenosin trifosfat, molekul pembawa energi yang ada di sel tubuh manusia. Dan juga adanya nitric oxide, satu atom nitrogen dan oksigen yang berperan penting di dalam tubuh dalam menghasilkan energi. Sehingga energi Bapak meningkat, kemudian apa yang akibatnya? Kolesterolnya turun, asam uratnya turun, gulanya turun. Ini pemirsa yang menderita hiperkolesterol, diabetes, asam urat bisa terbantu karena semua yang penyebab darah kental itu, semua penyebab aliran darahnya tidak lancar itu menjadi lancar. Karena apa? Penyumbatan-penyumbatannya itu juga kolesterol, asam urat dan gulanya diubah menjadi energi. Ya, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Andi ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Titik-titik lasernya sudah disesuaikan dengan titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kiri. Antara lain titik heart, HT4, 5, 6, dan 7, titik PC, perikard, PC6 dan PC7, dan juga titik lung, paru, titik LU7, 8, dan 9. Dengan begitu, harapannya adalah seperti yang dialami oleh Pak Andi ini, sirkulasi darahnya lancar, oksigennya lancar, sehingga
dapat mengendalikan tekanan darah, dan nyeri dada yang dialami Pak Andi ini berkurang karena aliran darahnya lancar, serta keluhan-keluhan asma juga terbantu karena titik akupuntur mengurus kesehatan jantung dan paru. Ingat, nama teknologi laser ini adalah Dokter Laser atau Eki Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi alat ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari Dokter Laser bisa bantu kendalikan banyak hal. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, intranasal dan NMES manfaatkan juga pemirsa supaya kesehatan kita lebih optimal dan juga lebih maksimal. Mengapa harus dari Gogomol? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda juga bisa mengikuti konsultasi gizi dan juga webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga bisa dilayani, dibantu oleh tim call center dan teknisi berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun pemirsa. Dan juga biaya servis juga gratis. Anda juga berkesempatan untuk gabung dalam komunitas Go Healthy. Dan semua ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada yang lain. Nah, guna memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, Dokter Laser atau Eki Laser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomol tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Pastikan Anda mendapatkan Dokter Laser atau Eki Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Mari atasi masalah kesehatan Anda dan juga komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Bapak Andi datang ke sini menceritakan bagaimana kondisinya setelah menggunakan teknologi laser. Tadi Pak Andi ini kolesterolnya tinggi, asam urat juga tinggi, mengalami penyakit jantung koroner. Anda mungkin menonton di rumah juga mengalami hal yang sama. Ingat, ada harapan dalam teknologi baru. Namanya teknologi laser, dan teknologi ini memang dirancang untuk meningkatkan kualitas darah kita. Nanti kita akan dalami lagi, mari kita bincang-bincang lanjut dengan Bapak Andi. Pak Andi, tentunya namanya masalah api tentunya ada penyebabnya, ya. Kebiasaan apa Pak dari dulu yang Bapak lakukan mungkin sebagai seorang proyek yang bekerja sehari-hari mungkin di lapangan? Kebiasaan apa yang akhirnya memicu semua ini terjadi Pak, yang semua tinggi-tinggi ini? Makan kan kita nggak bisa beli makanan sehat. Nggak ada Pak? Nggak ada. Karena kenapa? Karena memang lokasi di proyek kan beda ya. Ibaratnya seketemunya aja. Kondisi makannya yang berlemak, ya kan. Terus ya gorengan Pak? Ya gorengan, terutama Banyak gorengan ya, masih terutama gorengan ya, gorengan. Paling Sudah praktis. pasti. Paling praktis. Murah lagi ya, Pak ya. Minumnya bagaimana Pak? Minum manis terus nggak? Ya udah pasti es, manis. Iya, supaya bertenaga ya, gitu terus ya. di proyek kan panas. Paling sering minum es. Terus dulu juga apa namanya di lingkungan proyek ya, rokok juga. Kan sekarang sudah sehat nih Pak ya, sudah komitmen tuh, sudah doa sama Tuhan. Iya. Olahraga nggak sehari-hari? Nggak tiap hari sih, Nggak tiap seminggu hari. sekali. Olahraga seperti apa Pak? Bersepeda, Sepeda. sepeda sama renang. Oke, good. Nah, kita punya informasi tambahan terutama bagi Anda dan juga Bapak Andi yang pernah kena serangan jantung. Tahukah Anda pentingnya olahraga pada pasien pasca serangan jantung? Silakan dijelaskan. Ya, jadi studi menunjukkan bahwa manfaat rehabilitasi jantung terhadap pasien pasca serangan jantung itu dapat membantu menurunkan angka kematian sebesar 20-25%. Rehabilitasi jantung di sini yang dimaksud adalah dengan berolahraga atau dengan aktivitas fisik. Olahraga yang dimaksud untuk pasien pasca serangan jantung itu olahraga yang intensitasnya ringan sampai dengan sedang. Jadi kayak benar Pak Andi tadi ya, renang, jalan, olahraga pernafasan, peregangan, seperti itu.
jangan lakukan yang namanya olahraga intensitas berat dan juga yang bersifat kompetitif. Nah, di situ dapat meningkatkan kinerja dari jantungnya. Terima kasih penjelasannya. Jadi Pak, terus dilakukan Pak, sepeda, berenang, makannya juga lebih sehat, pakai teknologi laser. Ngomong-ngomong teknologi laser, Bapak pernah pakai yang di rongga hidung juga intranasal nggak Pak? Internasal saya pakai malam. Nah, Ada. Bapak tolong ceritakan apa rasanya setelah menggunakan teknologi intranasal ini Pak? Enak. Apanya enak, Pak? Pernapasan lega. Terus Sinusitisnya yang gimana? sering pusing di sini, sinusitis di sini udah enggak. Sudah nggak pernah sakit lagi, Pak? Udah nggak pernah sakit. Oke. Udah enak lah. Enak, Beda banget. Oke, dengan penggunaan teknologi laser, asma Bapak itu bagaimana sekarang? Udah nggak pernah kambuh. Oke, berarti pernah. terbantukan dulu pada Bapak harus minum obat, Bapak pakai teknologi laser, sekarang goodbye asma, goodbye sinusitis. Kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Mungkin Mas Boyke tolong jelaskan intranasal kenapa bisa membantu tadi asma, sinusitis tidak kembali lagi. Ya, jadi pemirsa, teknologi laser itu ditambahkan ya, namanya teknologi intranasal yang disambungkan dengan teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan seperti ini. Kita lihat ketika dipakai di intranasal maka pembuluh darah yang ada di hidung itu akan terangsang, dan ketika dia terangsang maka dia akan mengalirkan yang namanya nitric oxide ke seluruh pembuluh-pembuluh darah di kepala. Akibatnya apa? Aliran darah di kepala pun menjadi lebih lancar lagi. Apa saja yang terbantu? Ya semua organ yang ada di kepala yang terbantu. Pertama, tentu dia bisa mencegah terjadinya stroke. Apalagi nih buat penderita yang mengalami stroke, jangan sampai terjadi stroke berulang. Ya. Kemudian yang kedua, kepikunan bisa diperlambat karena aliran darah ke pusat-pusat memori itu menjadi lebih baik. Kemudian juga gangguan mata biasanya berkaitan dengan rabun itu juga dibantu diperlambat. Tuli juga ketulian atau kegangguan pendengaran itu juga bisa dibantu diperlambat, termasuk tadi seperti yang dialami oleh Pak Andi, sinusitisnya ya, kemudian migrainnya juga bisa terbantu dikurangi, diperlambat prosesnya. Jadi sekali lagi menua itu udah pasti. Tapi kita kan nggak kepengen menua itu pikun, menua itu harus disertai dengan stroke, disertai dengan serangan jantung. Makanya kita jalankan pola hidup sehat, kita tetap melakukan pemeriksaan check up dan lengkapi hidup kita ini dengan satu teknologi. Teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Ya pemirsa, pada Pak Andi ini orang proyek nih, pasti suka tidur malam nggak Pak? Iya. Tidurnya kurang. Ditambah lagi ada keluhan asma. Kalau asma terjadi pada malam hari, sesak mengganggu tidur nggak Pak? Udah pasti. Padahal Nggak di bisa tubuh tidur. Udah pasti ya nggak bisa Pak tidur. ya. Padahal di tubuh kita itu ada jam biologis dalam 24 jam, namanya siklus sirkadian, di mana saat malam hari itu kelenjar pineal di otak kita akan memproduksi hormon melatonin, yang fungsinya adalah meningkatkan kualitas tidur dan kuantitas tidur. Pada pagi hari akan memproduksi yang namanya hormon serotonin. Nah, ini membuat tubuh lebih berenergi lagi. Dengan bantuan teknologi laser nih, yang digunakan Pak Andi yang memiliki keluhan dulunya sudah tidur, kurang kualitas tidurnya, dengan teknologi laser digunakan di malam hari sebelum tidur akan membuat produksi hormon melatoninnya lebih optimal lagi sehingga tidurnya enak. Nah, ketika laser digunakan di pagi hari itu akan membuat produksi hormon serotoninnya lebih optimal juga sehingga tubuhnya lebih fit lagi, bangun tidur bugar. Teknologi laser digunakan 2 kali sehari, malam sebelum tidur dan juga pagi setelah bangun tidur supaya mendapatkan kualitas tidur yang bermanfaat dan juga tubuhnya bugar. Yuk kita gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Yuk, sama-sama kita pakai. Tua muda sakit sehat, kita pakai teknologi laser. Namanya adalah Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, pemirsa. Penggunaan rutin dari Dokter Laser seharinya dipakai 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu banyak hal, kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami di Go Healthy, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain.
Produk Equilaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Manfaatkan juga intranasal untuk melancarkan aliran darah di kepala Anda pemirsa. Nah, guna memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen GoHealthy dan juga GoGoMall, dokter laser atau Equilaser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi di Alam Sutra. Karena GoGoMall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Equilaser yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di GoGoMall. Segera take action sekarang juga, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.